It's a matter of time before the Formula E in Jakarta. So to know more about the Formula E preparation in Jakarta, we now already with the Managing Director of Formula E, Pak Gunung Kartiko. Oke, Pak Gunung Kartiko, selamat sore nih Pak. Selamat sore. Jadi Pak Gunung, boleh nggak nih diceritain persiapannya? Kan udah dalam hitungan hari lagi, tinggal beberapa hari lagi. Persiapannya udah sampai mana nih Pak untuk persiapan Formula E ini sendiri? Ya, ini udah minggu terakhir ya, udah sebentar lagi. Persiapan kita masih on schedule semua. Kalau dilihat tracknya, ini kita sudah 100% done. Kemudian kita bisa lihat grandstand juga sudah terpasang. Kita sedang mengerjakan pedok dan juga beberapa panggung untuk konser. Jadi diharapkan H-3 lah ya, H-3 atau H-2 semua sudah dan selesai. Sampai hari ini nih udah beberapa bulan mempersiapkan. Kendalanya apa aja nih Pak? Apalagi sebagai seorang managing director, apa yang Anda lakukan untuk bisa mengatasi kendala-kendala selama persiapan? Iya, sebenarnya kendala pasti ada ya, pasti ada. Tapi kemarin sebenarnya kendala terbesar adalah dari mepetnya waktu ya. Karena kita mengerjakan track ini dari Februari. Dan track ini bisa kita selesaikan hanya dalam waktu 2 bulan. Yaitu yang satu hal yang memang achievement yang memang harus kita hargain ke para pekerja kita, karena mereka kerja 24 jam selama 2 bulan kita selesaikan. Kemudian waktu itu apa ya, kendalanya mungkin hujan ya, karena pas pengaspalan juga itu menghambat pengaspalan. Selebihnya yang lain sih masih on track, on schedule. Terus kalau tentunya masyarakat umum nih banyak yang bertanya-tanya, nih mau ada hajatan besar nih Formula E. Apa bedanya sih Pak antara Formula One dan Formula E? Ya, dari sisi kendaraannya, mobilnya pasti berbeda ya. Formula One dengan Formula E, kalau Formula E itu menggunakan baterai. Jadi berbahan bakar ya listrik ya pasti dengan baterai. Kemudian kalau dari spek speed pasti juga berbeda. Sekarang ini kita mobilnya itu Gen 2, generasi kedua. Di mana generasi kedua ini dia full speednya, top speednya itu bisa sampai 280 km per jam. Ya, dan nanti tahun depan itu akan muncul Gen 3. Gen 3 ini bisa 310 kalau nggak salah, 310 atau 320 km per jam. Jadi selalu upgrade ya, berevolusi untuk menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita tahu ya, next time suatu keniscayaan pasti kita akan menuju ke mobil listrik gitu ya. Iya. Kalau boleh diceritain sedikit nih Pak, bagaimana sampai akhirnya Jakarta nih bisa terpilih jadi penyelenggara Formula E? Kan ini event internasional besar. Iya. Bagaimana tuh Pak? Dimulai 2019 sebenarnya waktu itu. Jadi kesepakatan antara pemerintah DKI Jakarta dengan penyelenggara FIO ya, itu 2019. Kemudian 2020 karena COVID ditunda. Jadi akhirnya 2020 ditunda, 2021 ditunda, baru sekarang nih. Setelah ya alhamdulillah COVID juga sudah mulai berkurang ya. Akhirnya ya nanti sebentar lagi kita tunggu 1 minggu lagi gelaran ini akan terlaksana. Dan kalau tadi Pak Gunung mention soal ini menggunakan mobil listrik dan adalah sebuah keniscayaan kita akan beralih ke mobil listrik. Ya. Apakah Formula E ini menurut Bapak bisa jadi salah satu campaign untuk generasi muda, generasi berikutnya untuk beralih dari mobil Combustion engine ya. ke mobil listrik Pak? Ya, ini pasti ya, karena kita melihat begini, fanspage-nya Formula E, penggemarnya itu rata-rata anak muda. Anak muda yang tahu teknologi, tahu green energy, kemudian juga anak muda yang haus dengan high tech dan lain-lain. Itu fans base-nya kita lihat seperti itu. Dan kalau di Jakarta memang dari dulu kita ada program Langit Biru ya, Jakarta Langit Biru.
Dan juga pemerintah juga mendukung itu dengan sekarang kan mobil listrik punya treatment khusus kan? Ya, punya Dia privilege boleh, di jalan. iya, privilege ganjil genap dia bisa. Kemudian juga dari sisi pajak kendaraannya juga sangat kecil gitu ya. Itu memang upaya-upaya pemerintah terutama DKI Jakarta untuk bagaimana mengurangi polusi ya, mengurangi polusi. Selain dengan misalnya public transportation juga diharapkan kita mulai beralih ke mobil listrik gitu. Jelang penyelenggaraan Formula E, tentunya tadi Bapak bilang fansnya banyak. Apakah nanti akan ada meet and greet gitu untuk para fans? Ya, ini sedang kita coba ya. Ya. Mungkin beberapa hari sebelumnya akan ada sesi foto bersama gitu ya. Dan insya Allah kita akan pasang satu mobil kita, mobil mock up. Tapi persis, 100% persis akan kita pasang di Bundaran HI. Mudah-mudahan nanti akhir minggu ini sudah bisa terlaksana. Jadi teman-teman yang pengen melihat seperti apa bentuknya, ukurannya seperti apa, bisa datang ke Bundaran HI. Oke, berarti ini fans bisa terpuaskan gitu ya untuk ketemu sama mobilnya. Dan kalau ngomong-ngomong soal Formula E, tentunya kita akan ngomongin soal tiket. Ya. Gimana nih Pak, kalau soal tiket pertiketan ini bagaimana? Tiket, alhamdulillah, tiket sudah beberapa sudah sold out. Yang VIP sold out, kemudian juga beberapa yang di VVIP, yang di Royal itu juga sudah sold out. Tinggal memang ada beberapa yang deluxe VVIP ada, dan ini grandstand kita lihat ini juga mungkin tinggal 5%. 5% karena memang ya baru kelihatan ya hype-nya akhir-akhir ini gitu ya. Dan yang cukup menarik pada saat awal waktu itu dibuka tiketing, itu banyak warga asing, bernegara asing yang langsung membeli tiket. Jadi kita bisa lihat grafiknya waktu itu kebanyakan mayoritas orang asing. Tapi kemudian sekarang baru orang Indonesia yang akhirnya memenuhi semua tiketing kita. Nah kalau gitu misalnya ada yang baru penasaran mau beli sekarang nih jelang udah istilahnya udah menghitung waktu banget. Iya. Masih bisa nggak sih Pak belinya di mana? Masih bisa, kita ada websitenya di jakartaeprik.goersapps.com. Jadi kita kerjasama dan semua menggunakan satu platform non cash ya. Ya, dan harus berhati-hati karena kemarin sempat ada phishing juga, ada website palsu yang mengatasnamakan tiketing kita, ternyata itu sudah kita laporkan juga dan sudah diblok juga gitu. Oke. Jadi teman-teman harus berhati-hati. Oke. Untuk yang terakhir, ada nggak Pak nih ajakan untuk penonton untuk datang ke Formula E? Ya, pastilah ya. Jadi mari kita ramaikan bersama-sama, ini event Indonesia, event Jakarta yang pertama kali dan tentunya membutuhkan support dan kedatangan dari teman-teman semua untuk turut mensukseskan gelaran balapan ini. Oke, thank you very much Pak Sama-sama, Gunung. And sama-sama, that's terima all kasih. our interview with Pak Gunung as the Managing Director of Formula E. So don't miss it and don't forget to buy your ticket and beware of the phishing devices. And Ares Satya, Nugrahan Tumargo, Lutfi Evan for See Today.